Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, jumpa lagi dengan saya Andi Arif di channel Orbux B atau Orang Bugis Bone. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan membuat satu video lagi mengenai tentang tutorial cara menyeting video yang akan diupload ke YouTube kita agar supaya mudah didapatkan oleh penonton atau berada di atas ketika orang menulis judul yang sesuai dengan permintaan YouTube. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja ke videonya. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa di subscribe dulu channel Orbux B, di like dan di share agar kawan-kawan kita yang belum tahu dapat mengetahui informasi ini ya teman-teman. Oke, baiklah, langsung saja. Nah, tadi teman-teman saya baru memposting satu video, tapi bukan ini ya teman-teman. Ada video yang baru saya posting. Bagaimana caranya kita mau tahu? Nah, terlebih dahulu teman-teman harus menulis di Google Chrome. Nah, di Google Chrome teman-teman menulis, di sini saya mengajarkan menggunakan HP saja. Nah, caranya teman-teman harus menulis di situ YouTube Studio. Nah, setelah itu teman-teman lanjutkan ke Studio. Nah, setelah muncul seperti ini teman-teman, bagaimana cara menyeting video kita yang baru kita upload ketika sudah akun kita sudah monet ya teman-teman. Nah, saran saya teman-teman, ketika teman-teman akunnya sudah dimonetisasi atau sudah disetujui oleh pihak YouTube, nah teman-teman ketika ingin memposting video, teman-teman terlebih dahulu jangan langsung ke publik, tetapi ke pribadi dulu, agar supaya ketika teman-teman posting apakah ada copyright atau tidak. Untuk menjaga keamanannya, teman-teman lebih baiknya ke pribadi saja dulu supaya videonya tidak tershare ke publik. Nah, namun setelah sudah terposting begini teman-teman, nah teman-teman di sini langsung ubah saja dari pribadi ke publik. Nah, setelah itu teman-teman publikasikan. Nah, setelah itu iklannya baru diaktifkan. Iklannya diaktifkan caranya begini. Nah, tetapi sekarang pihak YouTube itu tidak semudah kayak dulu. Ketika kita mau aktifkan langsung diaktifkan saja begitu saja. Nah, di sini ada beberapa persyaratan teman-teman. Apakah di dalam video itu ada bahasa tidak sopan atau bagaimana? Ketika ada dicentang lah, ada dicentang, tetapi konten khusus dewasa, apakah kontennya khusus orang dewasa saja atau bagaimana? Di dalam kontennya ada kekerasan atau tidak? Konten yang mengejutkan atau bagaimana? Tidak merugikan atau berbahaya? Nah, di sini terlalu banyak persyaratan sudah teman-teman. Ketika teman-teman sudah baca dan tidak memiliki salah satunya di dalam sini, persyaratan sini tidak ada tertera di video teman-teman, teman-teman langsung centang saja itu yang kotak segi 4 di bawah, kemudian dikirim. Nah, setelah itu teman-teman pasti sudah tersetujui. Nah, selanjutnya bagaimana teman-teman bisa setting iklannya? Kalau menggunakan HP, teman-teman tinggal klik di judul. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Teman-teman tinggal klik yang logo dolar ini. Nah, lalu teman-teman sudah bisa setting mid-roll atau penempatan iklan. Nah, di sini saya centang semua ya teman-teman. Sebelum video diputar ada iklan.
selama video diputar ada iklan, dan setelah video diputar ada iklan. Tetapi di sini juga kita bisa setting tempat-tempat iklan yang dimana kita mau simpan. Nah, kalau seperti pemula seperti saya teman-teman, saya itu masih memperbanyak iklan. Tetapi ketika konten teman-teman sudah besar atau sudah mulai menarik dan lain sebagainya, teman-teman cukup menaruh iklan di awal, di tengah, dan di akhir saja. Tetapi di sini saya setting jarak 22 menit saja ya teman-teman. Nah, agar supaya dolarnya banyak guys. Tetapi walaupun iklannya banyak, tetapi kalau penonton kita skip iklan, ya otomatis bayarannya juga sedikit ya teman-teman dari pihak YouTube. Nah, setelah ini teman-teman tinggal lanjut. Jadi di sini saya menaruh iklan itu di awal video, di menit ketiga, menit ke-6, menit 9, dan menit ke-12 ya teman-teman. Saya jarak 2 menit. Jarak 3 menit ya teman-teman. Nah, selanjutnya lanjutkan, lalu ini simpan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tinggal kembali saja di situ, tinggal situ. Nah, setelah itu kenapa dolarnya kuning teman-teman? Sesuai iklan, kesesuaian iklan. Nah, jadi kalau dolarnya kuning itu teman-teman, itu menandakan bahwa konten kita ada yang pelanggaran. Nah, setelah itu teman-teman tinggal mengganti saja thumbnailnya, agar supaya, kenapa perlu teman-teman ganti thumbnailnya semenarik mungkin, agar supaya penonton itu tertarik. Karena orang menonton YouTube kita atau video kita atau mencari di pencarian YouTube, pasti terlebih dahulu mereka itu mencari video yang istilahnya thumbnailnya atau tampilannya paling bagus. Nah, jadi teman-teman, aku sarankan teman-teman itu buat semenarik mungkin agar supaya penontonnya itu tertarik ketika mencari video kita. Nah, setelah itu simpan. Nah, setelah itu kembali dan buka aplikasi YouTube. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengajarkan caranya bagaimana agar supaya video kita mudah didapatkan oleh teman-teman kita yang lain. Nah, jadi teman-teman harus menaruh judul video teman-teman sesuai dengan permintaan YouTube. Dan jangan lupa taruh di bawahnya di deskripsi video teman-teman, taruh seperti ini, ada hashtag sesuai dengan judul. Kemudian begini teman-teman, agar supaya mudah didapatkan, video kita mudah didapat. Nah, dan coba kita mulai putar ya teman-teman, apakah ada iklan di video kita. Nah, jadi iklannya itu tetap ada ya teman-teman di video kita. Nah, kita coba cari di pencarian cara membuat thumbnail YouTube. Apakah videonya kita tertanam atau masih berada di atas permukaan ya teman. Tapi bagusnya sih teman-teman itu mencoba mencarinya itu menggunakan HP lain, agar teman-teman tahu. Karena kalau ketika kita menggunakan HP sendiri, pasti otomatis videonya cepat didapat ya teman-teman. Karena kan ini kan masih akun kita, masih akun pribadi kita. Jadi saya sarankan ketika teman-teman ingin mencobanya, coba cari menggunakan akun lain atau HP lain. Nah, apakah videonya berada di bawah? Tetapi kalau berada di bawah pasti berada di urutan 10 lah. Karena itu
Judulnya saya simpan berdasarkan permintaan YouTube, kemudian ada hashtagnya juga ya teman-teman. Nah mungkin cuman itu video tutorial singkat dari saya teman-teman, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa support terus channel Orbooks B agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik ya teman-teman. Wassalam.